Bab 921. Teman-teman King Feng. Melihat tetua hantu langit berjalan ke arahnya, ekspresi wajah King Feng Li berubah karena dia telah terluka olehnya dan dengan demikian mengetahui kekuatan orang tua itu. Bulan perak api merah, katanya dengan suara rendah, meluncurkan teknik pedang api merah keempat dan terkuat. Aura pedang yang terpancar dari pedang api merah meninggalkan celah besar di udara kemanapun ia pergi dan membentuk bulan api besar yang menyerbu ke arah tetua hantu langit. Dengan senyum dingin, tetua hantu langit mengulurkan telapak tangan kanannya dan gelombang kabut hitam menyelimuti api merah dan memadamkannya seketika. Apa? Apinya sudah padam. Lili merasa ngeri ketika teknik pedang terkuatnya ditangkis dengan begitu mudah. Jelas, tetua hantu langit tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi juga ahli dalam teknik tinju. Ledakan. Setelah memadamkan api bulan perak merah berapi, tetua hantu langit mengeluarkan telapak tangan lain dan mengirim King Feng Li terbang lagi. King Feng Li mendarat dengan keras di tanah dan mengeluarkan seteguk darah. Raja Serigala, kau baik-baik saja. Niching Luo berlari ke arahnya, dengan kekhawatiran di wajahnya. Li King Feng berkata dengan suara rendah, Nona Luo, tetua hantu langit terlalu kuat. Tinggalkan aku dan larilah. Yang mengejutkannya, Niching Luo menggelengkan kepalanya, aku tidak akan pergi. Cek, cek, si cantik kecil lagi. Kalau enggak, mati deh. Sambil tersenyum dingin, dia menyodorkan telapak tangannya ke arah Niching Luo. Li King Feng ngeri dengan serangan itu. Meskipun ia mampu menahan serangan lelaki tua itu dengan tubuh api penyucian fananya, Niching Luo sama sekali tidak berdaya melawan serangan ganasnya. Sambil menahan rasa sakit yang tajam akibat luka-lukanya, King Feng Li mendorong Niching Luo ke samping dan menerima serangan itu. Tidak mengherankan, King Feng Li terpental lagi dan jatuh terbanting ke tanah sejauh lebih dari belasan meter serta meludahkan seteguk darah lagi. Dia melakukan serangan terhadap Niching Luo karena dia datang menyelamatkannya di istana hantu. Namun kali ini dia bahkan tidak dapat berdiri karena kehilangan banyak darah dan saripati vital. Sekarang kau bisa menemui ajalmu. Tangan kanan tetua hantu langit terulur dan menghantam kepala King Feng Li. Kekuatan di telapak tangannya sangat besar dan dapat mematahkan kepala King Feng Li. Wus! Kilatan biru berenergi besar melesat ke telapak tangan tetua hantu langit dan menangkis serangannya. Jari Kaisar Api. Sambil sedikit mengernyit, tetua hantu langit menyadari kilatan biru itu berasal dari teknik jari Kaisar Api. Jari Kaisar berapi mirip dengan Excalibur 6 pulsa dalam novel Wuxia dan dapat memasukkan saripati vital ke dalam jari dan menyemburkan energi besar yang dapat dengan mudah menembus mobil. Xian Ziqin, Peri Bunga, dan Feng Wuchao melangkah masuk. Xian Ziqinlah yang telah melepaskan kilatan cahaya biru. Sebagai nyonya muda istana Kaisar Api, kekuatan Xian Ziqin baru-baru ini tumbuh pesat karena segel di tubuhnya telah rusak dan dia telah selesai menguasai jari Kaisar Api, teknik bela diri tertinggi di istana Kaisar Api. Li King Feng naik helikopter untuk kembali ke Tiongkok, sementara Qin Xianzi dan yang lainnya naik kapal. Begitu mendarat, mereka menerima telepon dari Li King Feng yang meminta mereka pergi ke istana hantu di kota Tianjing. Xian Ziqin mengetahui kekuatan besar Ghost Place, pasukan bela diri kuno kelas 1 yang super, dan bergegas bersama yang lain dalam helikopter. Dia mengucapkan selamat kepada dirinya sendiri karena datang tepat waktu untuk menyelamatkan King Feng Li. Siapa kau? Dan bagaimana kau mempelajari jari Kaisar Api dari istana Kaisar Api? Tanya tetua hantu langit, wajahnya muram. Tanpa melirik ke arah tetua hantu langit, Xian Ziqin bergegas menghampiri King Feng Li dan membantunya berdiri. Apakah kamu baik-baik saja? Batuk. King Feng Li batuk lagi dan mengeluarkan 2 suap darah sebelum berkata, saya baik-baik saja. Petik 2. Kau tidak baik-baik saja dengan kehilangan banyak darah. Aku akan memasukkan sedikit saripati vital ke dalam dirimu. Sambil meletakkan telapak tangannya di pergelangan tangan pria itu, ia mulai mengalirkan saripati vital ke dalam tubuhnya. Khawatir akan kondisi King Feng Li, Xian Ziqin mengalirkan sebanyak mungkin saripati vital ke dalam tubuhnya dan dalam waktu singkat kulit King Feng Li berubah dari putih pucat menjadi merah muda sehat. Melihat wajahnya yang basah oleh keringat dalam usahanya mentransfer saripati vital, King Feng Li cukup tersentuh. Wajah tetua hantu langit menjadi gelap karena marah karena wanita itu mengabaikan pertanyaannya dan berani menyelamatkan King Feng Li. Dia mendorong telapak tangan kanannya secara tiba-tiba ke arah kepala Xian Ziqin, dengan maksud untuk membunuh wanita yang mengganggu itu. Namun telapak tangannya dihalangi oleh tangan Peri Bunga. Ledakan. Telapak tangan mereka saling beradu dengan suara keras. Tetua hantu langit tetap bertahan sementara Peri Bunga terdorong mundur beberapa langkah. Tahap awal alam roh sejati. Kejutan muncul di wajah menawannya. Dia sekarang mengerti mengapa King Feng Li terluka. Tetua hantu langit merupakan penguasa alam roh sejati tahap awal.
Sebagai orang suci dari kekuatan kelas super istana 100 bunga, peri bunga tahu bahwa kekuatan alam roh sejati jauh lebih hebat daripada alam roh sejati setengah langkah karena yang pertama menguasai saripati vital antara langit dan bumi dan dapat melancarkan serangan dengan teknik yang ditenagai oleh alam. Peri bunga sendiri telah berlatih kultivasi diri, tetapi menyembunyikan kekuatan aslinya. Ia tidak menyangka tetua hantu langit bisa memaksanya mundur. Mata indah peri bunga berubah muram. Pria tua itu memang kuat, tetapi ia bisa membunuhnya jika ia melepaskan energi misterius yang tersegel di tubuhnya. Namun, dia teringat kata-kata ibunya bahwa dia akan mengalami kerusakan besar pada tubuhnya jika dia merusak segelnya sebelum dia mencapai tahap awal alam roh sejati. Di sisi lain, jika dia tidak menghancurkan segelnya, tetua hantu langit terlalu kuat untuk dilawannya. Pada saat ini, Feng Wuchao melangkah mendekat dan berkata, orang tua mayat hidup ini terlalu kuat. Aku akan membantumu. Sebagai seseorang dengan latar belakang resmi, kata-kata Feng Wuchao tentang mayat hidup tua cukup bertentangan dengan kebenaran di wajahnya. Tetua hantu langit murka mendengar sebutan Feng Wuchao untuknya, kau ini istri atau kekasihnya Lily. Kenapa kau mau bertarung untuknya? Bab 922. Memaksa kembali tetua hantu langit. Mendengar tetua hantu langit memanggilnya wanita Li Qingfeng, mata Feng Wuchao berkilat dingin. Bagaimanapun, ia adalah Direktur Biro Keamanan Khusus Huaxia dan Dewi Perang Negara, sehingga sangat dihormati oleh seluruh rakyat Huaxia. Ia menikmati pangkat yang sangat tinggi di Huaxia, dan hanya melapor kepada pemimpin tertinggi negara. Gelombang amarah membuncah dalam dirinya atas penghinaan dari tetua hantu langit. Tinju tarian Phoenix. Teriaknya dengan marah dan tinju kanannya tiba-tiba menghantam, berubah menjadi bayangan burung Phoenix. Phoenix dan Sphinx adalah serangkaian teknik pengembangan diri yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam keluarganya. Tinju itu merobek udara disertai suara siulan dan menghantam dengan ganas ke arah tetua hantu langit. Merasakan kekuatan yang luar biasa besar di tinjunya, wajah tetua hantu langit berubah muram. Feng Wuchao merupakan petarung setengah langkah alam roh sejati dengan kekuatan yang sama dengan King Feng Li dan Phoenix dan Sphinx miliknya sangat cocok dengan Strangle Hellfish. King Feng Li baru saja menguasai teknik pertama, tinju neraka mencekik, sementara Feng Wuchao telah menguasai teknik kedua, tinju tarian Phoenix, sehingga lebih kuat dari King Feng Li. Seperti halnya penyempurnaan teknik bela diri, penyempurnaan kultivasi diri juga dibagi menjadi amatir, menengah, terampil, dan sempurna. Feng Wuchao telah menyempurnakan Phoenix dan Sphinx miliknya ke tingkat menengah dan bahkan tetua hantu langit pun harus memperhatikannya dengan hati-hati. Kali ini tetua hantu langit memusatkan saripati vitalnya di telapak tangannya dan mengubahnya menjadi bayangan prajurit hantu jahat. Telapak hantu langit. Ia mendorong telapak tangan kanannya dengan tiba-tiba dan menghantamkannya ke arah Feng Wuchao dengan energi mengerikan dari prajurit hantu yang jahat. Telapak hantu langit merupakan teknik kultivasi diri yang sangat kuat dan tidak lazim yang dapat berubah menjadi prajurit hantu jahat dan menghitamkan udara dengan kesuraman dan hawa dingin yang menyeramkan. Ledakan. Phoenix dan Sphinx dan Sky Ghost Palm bertabrakan satu sama lain dengan suara yang sangat keras, meledakkan udara menjadi pusaran hitam dengan diameter setengah meter. Gelombang energi besar menyebar ke daerah sekitarnya, meninggalkan retakan yang tak terhitung jumlahnya dan mengerikan di tanah. Bahkan seluruh bangunan bawah tanah istana hantu bergetar hebat akibat guncangan dahsyat itu dan retakan halus mulai menyebar di dinding di samping gerbang. Deng! Sosok ramping Feng Wuchao terpaksa mundur selangkah sementara tetua hantu langit tetap bertahan di posisinya. Alam roh sejati tahap awal memang kuat. Pupil mata Feng Wuchao mengecil. Dia telah mengerahkan seluruh tenaganya namun masih terpaksa mundur selangkah, meskipun hasilnya jauh lebih baik dibandingkan dengan hasil yang diterima oleh King Feng Li yang telah diterbangkan oleh tetua hantu langit. Tentu saja, Lily tidak akan terlempar jika ia menggunakan jurus terakhirnya, tinju naga api, yang hanya bisa digunakan setiap 12 jam. Karena ia telah menggunakannya untuk membunuh seorang kepala keluarga di Kepulauan Pasifik, jurus itu tidak bisa digunakannya saat ini. Menerima sejumlah besar saripati vital dari Xian Ziqin, King Feng Li telah memulihkan kekuatannya dan luka-lukanya hampir sembuh. Namun Xian Ziqin kehabisan napas karena kelelahan karena dia telah mentransfer semua saripati vitalnya ke dalam King Feng Li. Terima kasih. Kau beristirahatlah di sini sementara aku berurusan dengan tetua hantu langit. Dengan hati-hati, Li King Feng membantunya ke samping sebelum berjalan menuju musuhnya. Dia harus membunuh tetua hantu langit dalam waktu 1 jam atau Ruyan Liu dan bayinya akan mati. Direktur Chao, aku akan melawan mayat hidup tua itu bersamamu. Dia berjalan mendekati Feng Wuchao. Apakah kamu sudah pulih dari cederamu? Ya. Xian Ziqin telah mentransfer seluruh esensi vitalnya kepadaku. Nona Qin sungguh baik padamu. Habisnya saripati vital berbahaya bagi kesehatan. Feng Wuchao melirik Xian Ziqin yang berwajah pucat, lalu berkata ringan.
Dia tahu bahwa nyonya muda cantik dari Istana Kaisar Api adalah wanita sombong dan menganggap semua orang berada di bawahnya. Namun, ia mempertaruhkan kesehatannya sendiri untuk menyelamatkan Lily, dan itu adalah harga yang sangat mahal. King Fengli mengangguk dan bersumpah dalam hatinya bahwa setelah membunuh tetua hantu langit, dia akan membuat ramuan kehidupan tingkat roh untuk menyelamatkan ayah Xian Ziqin. Tetua hantu langit terlalu kuat. Aku akan bergabung denganmu. Peri bunga berjalan dari belakang. Sebenarnya, dia bisa saja membunuh tetua hantu langit dengan satu serangan telapak tangan jika semua segel di tubuhnya telah hancur. Namun, saat ini, dia tidak bisa menghancurkannya, sama seperti Lily yang tidak bisa menghancurkan segel kedua pada pedang api. Semua petarung alam roh sejati setengah langkah, King Fengli, Feng Wuchao dan peri bunga mengepung tetua hantu langit. Kehadiran kuat yang terpancar dari ketiga petarung itu begitu kuat sehingga bahkan tetua hantu langit, seorang master alam roh sejati tahap awal merasa tertekan. Tinju neraka cekik. Sambil berteriak pelan, Li Qingshan menghantamkan tinjunya ke arah tetua hantu langit. Tinju tarian Phoenix. Feng Wuchao meninju tangan kanannya yang berubah menjadi bayangan Phoenix yang menghantam tetua hantu langit. Palem 100 bunga. Tangan ramping peri bunga berubah menjadi telapak tangan raksasa dengan motif bunga peoni yang mengambang di atasnya. Telapak tangan raksasa itu menghantam tetua hantu langit. Serangan dahsyat dari ketiga petarung itu meledakkan udara dan menciptakan 3 lubang hitam raksasa. Merasakan kekuatan gabungan yang dahsyat, wajah tetua hantu langit berubah muram. Tinju kanannya tiba-tiba menghantam, berubah menjadi bayangan prajurit hantu yang mengerikan, dan menghantam kekuatan ketiga lawannya. Deng-deng. Kali ini, King Fengli dan kedua rekannya tetap di tempat mereka berada sementara tetua hantu langit dipaksa mundur 2 langkah dengan wajah pucat. Meskipun dia berada pada tahap awal alam roh sejati dan lebih kuat dari setiap pesaingnya, kekuatan gabungan dari 3 seniman bela diri dengan teknik super masih memaksanya mundur. Direktur Chao, peri bunga, istriku Ruyan Liu dan bayi kami telah ditanamkan kutukan hantu ganas oleh tetua hantu langit. Kita harus membunuhnya dalam 1 jam atau Ruyan Liu dan bayinya akan mati. Tolong lakukan yang terbaik dan aku akan sangat berterima kasih padamu. Lily tahu bahwa kedua wanita itu adalah petarung tangguh yang dilengkapi dengan perangkat spiritual tingkat tinggi. Ia membutuhkan bantuan mereka. Bab 923. Bantuan dari Kaisar Malam Gelap. Atas permintaan bantuan Lily, Feng Wuchao dan peri bunga memahami urgensi situasi. Mereka harus membunuh tetua hantu langit dalam waktu 1 jam. Feng Wuchao telah mendengar tentang kutukan hantu ganas yang jahat yang dapat membunuh wanita dan anak-anak. Wus! Ia melepaskan pedang perak lembut dari tubuhnya. Senjata itu bisa berubah bentuk. Nama pedang lunak itu adalah pedang ular perak dan merupakan perangkat spiritual tingkat atas yang di atasnya terukir pola ular perak. Saat dikeluarkan, pedang ular perak memancarkan aura pedang putih tajam sepanjang 10 meter. Saat melihat pedang ular perak, peri bunga mengeluarkan cermin teratai yang melepaskan bunga teratai putih ke langit, simbol perangkat spiritual tingkat atas. Wajah tetua hantu langit berubah muram saat melihat 3 perangkat spiritual tingkat atas, sementara dia, seorang master alam roh sejati, hanya memiliki 1 perangkat spiritual tingkat atas. Pedang hantu langit. 3 perangkat spiritual tingkat atas melawan 1, dan tetua hantu langit merasa sedikit kewalahan. Bunuh dia. Dengan pedang api berapi-api di tangan, King Fengli adalah orang pertama yang melancarkan serangan. Feng Wuchao dengan pedang ular peraknya dan peri bunga dengan cermin teratainya menyerang tetua hantu langit dari 2 arah berbeda. Tetua hantu langit buru-buru menghunus pedang hantu langit yang lebarnya 4 jari dan panjangnya 1,55 meter. Terbuat dari batu meteorit, seluruh pedang itu berwarna hitam, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Pola Ghost Soldier muncul pada pedang tersebut, membuatnya tampak mengerikan, mencekam dan mengerikan. Pedang hantu langit merupakan perangkat spiritual tingkat atas yang tidak lazim, musuh alami perangkat spiritual ortodoks. Teknik pedang hantu langit, teriak tetua hantu langit dengan suara lantang. Pedang panjang itu terayun di udara dan menebas ke arah 3 pesaingnya yang diselimuti kabut hitam. Ledakan. 4 perangkat spiritual kelas atas bertabrakan dengan suara dahsyat yang mengguncang seluruh istana bawah tanah. Gelombang energi raksasa menyebar, meledakkan batu-batu menjadi debu. Semua orang di sekitar mereka buru-buru mundur dan mereka yang lebih lambat terdorong ke tanah oleh gelombang energi tersebut. Jadi, inilah kekuatan para praktisi kultivasi diri. Sungguh menakjubkan. Anggota keluarga Luo dan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran itu tercengang. Sebagai seniman bela diri kuno, mereka merasa diri mereka kuat hingga hari ini ketika mereka menyaksikan para praktisi kultivasi diri yang lebih kuat. Deng, deng, deng. Kali ini tetua hantu langit mundur 3 langkah menghadapi kekuatan gabungan yang dahsyat dari ketiga pesaingnya.
Namun dia hanya dipaksa mundur dan tidak terluka karena bagaimanapun juga dia adalah seorang master alam roh sejati dan tidak dapat dilukai oleh petarung alam roh sejati setengah langkah. Waktu terus berjalan. Kita harus membunuhnya sebelum terlambat, kata Li Qingfeng cemas. Pertempuran telah berlangsung cukup lama dan Ruyan Liu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka melancarkan serangan berikutnya ke tetua hantu langit dan memaksanya mundur dengan jubah hitam yang kusut. Nah, tinggal setengah jam lagi sebelum kutukan itu berlaku. Untuk menyelamatkan Ruyan Liu, kau harus membunuh tetua hantu langit sekarang karena kau butuh waktu untuk menghilangkan kutukan itu. Ekspresi wajah King Feng Li berubah. Ia menjawab dengan transmisi pikiran, senior, hantu langit adalah seorang master di tahap awal alam roh sejati dan dilengkapi dengan perangkat spiritual tingkat tinggi. Aku tidak bisa membunuhnya. Anak kecil, kau lupa kalau kau sudah menguasai jurus tinju naga api pertama yang cukup untuk membunuh siapapun yang berada di bawah tahap akhir alam roh sejati. Senior, aku tahu aku bisa membunuh tetua hantu langit dengan tinju naga api, tapi aku hanya bisa menggunakannya setiap 12 jam dan masih terlalu dini untuk menggunakannya sekarang. Bocah kecil, aku bisa menyediakan tinju naga api untukmu 1 jam lebih awal. Tapi aku harus tidur lama setelah itu karena itu menguras banyak energi spiritualku. Kaisar Malam Kegelapan menyampaikan pesan itu. Kalau saja ini bukan saat-saat yang menentukan hidup dan mati, Kaisar Malam Kegelapan tidak akan menyarankan penggunaan tinju naga api, sebab tinju naga api sangat menguras energi spiritual dan dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh. Energi spiritual Lily hanya mampu menggunakannya setiap 12 jam. Jika ia memaksakannya lebih awal dari 12 jam, otaknya akan rusak dan bahkan bisa mengalami cacat mental. Tanpa tubuh fisiknya, Kaisar Malam Kegelapan kini hanyalah roh yang terbuat dari energi spiritual. Jika ia membantu Li Qingfeng dengan energi spiritualnya, ia akan tertidur lagi. Dan ia telah memilih untuk melakukannya demi Li Qingfeng. Senior, terima kasih. Sekalipun kau tertidur lama, aku berjanji akan menemukan cara bagimu untuk memulihkan energi spiritual dan tubuh fisikmu. Janji Li Qingfeng diucapkannya dengan suara penuh tekad. Dia tahu bahwa setelah membantunya dengan energi spiritual, Kaisar Malam Kegelapan tidak hanya akan tertidur lama tetapi juga terluka, yang karenanya King Feng Li akan berutang budi besar padanya. Pada saat ini, Kaisar Malam Kegelapan lebih dari sekadar senior bagi King Feng Li, tetapi anggota keluarga yang lebih tua seperti tuannya Raja Iblis Tepi Angin. Bocah kecil, sekarang aku transfer energi spiritualku kepadamu. Ambillah. Dengan teriakan pelan, Kaisar Malam Kegelapan melepaskan kilatan cahaya biru berisi energi spiritual yang sangat besar, yang menyerbu ke dalam pikiran Li Qingshan. Kemudian roh Kaisar Malam Kegelapan meredup dengan cepat sebelum menutup matanya dan tertidur di pedang api berapi-api tanpa jejak kehidupan. King Feng Li meliriknya dengan penuh rasa terima kasih, bertekad untuk tidak mengecewakannya. Tiba-tiba, energi spiritual Lili melonjak seperti banjir. Ia memasukkannya ke dalam bola cahaya keemasan dan membangkitkan naga api di dalamnya. Naga emas itu perlahan-lahan menjadi jelas, sementara kekuatan yang luar biasa mengalir deras dari bola cahaya itu. Direktur Chao, Peri Bunga, silakan mundur. Aku akan meledakkan tetua hantu langit dengan 1 pukulan, perintah Li Qingfeng kepada kedua wanita itu. Keduanya tampak bingung tetapi mundur dari pertempuran karena mereka mempercayainya. Bab 924. Mengalahkan pantat tetua hantu langit. Hahaha, gelombang, kau ingin menghajarku dengan 1 pukulan. Lucu sekali. Tetua hantu langit mendongak dan tertawa terbahak-bahak dengan nada meremehkan. Ia mengira Li Qingfeng sedang membual. Tetua hantu langit adalah master tahap awal alam roh sejati dan sangat kuat. 1 pukulan sebelumnya sudah cukup untuk menghempaskan King Feng, tetapi sekarang, Li Qingfeng berkata dia bisa mengalahkannya hanya dengan 1 pukulan. Lucu sekali. Menghadapi penghinaan dari tetua hantu langit, Li Lili mencibir dan menjelaskan lebih lanjut. Ia mulai mengumpulkan esensi vital dalam tubuhnya. Ia ingin berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan tetua hantu langit dan membalas dendam untuk Ruyan Liu. Tinju naga api, teriak Li Qingfeng. Dengan bantuan Kaisar Malam Kegelapan, ia dapat menggunakan naga api dengan mudah. Li Qingfeng mengayunkan pedang kanannya lebih dulu dengan keras. Sebuah bola emas bersinar di benaknya dan memancarkan sinar cahaya keemasan yang kuat. Cahaya keemasan itu menyatu menjadi bayangan naga emas, menyatu dengan esensi vital, dan memancarkan energi yang sangat besar. Dalam sekejap, seluruh istana bawah tanah bergetar hebat karena bayangan naga emas. Istana Raja Hantu tampak keji dan suram. Bayangan naga emas lahir dari kebencian istana itu dan memiliki aura suci yang menyucikan. Pukulan mengerikan itu mengubah ekspresi wajah tetua hantu langit dan secercah kengerian muncul di matanya. Pukulan ini mengandung energi yang mengamuk dan napas kehancuran. Ia mulai takut akan hal itu dari lubuk jiwanya. Teknik pedang hantu langit, teriak tetua hantu langit. Ia berusaha menahan rasa takut dan mengayunkan pedangnya ke arah bayangan naga emas.
Pedang hantu langit membelah udara dan menciptakan retakan besar di udara dengan suara ledakan dahsyat. Energi dahsyat itu seakan membelah segalanya. Ada amarah di mata bayangan naga emas. Manusia bodoh ini, yang mempraktikkan teknik-teknik tak lazim, ingin menggunakan pedang itu untuk menghajarku. Dia hanya mencari kematian. Bayangan naga emas berubah menjadi kepalan raksasa dengan energi api yang sangat besar. Api bersuhu sangat tinggi itu menyerbu tetua hantu langit dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Retakan. Alat spiritual tingkat tinggi, pedang hantu langit, langsung hancur setelah terkena pukulan bayangan naga emas dari tinju naga api. Kemudian, pisau itu hancur berkeping-keping, meleleh, dan lenyap. Setelah menghancurkan pedang hantu langit, bayangan naga emas menyelimuti tetua hantu langit dengan kobaran energi yang sangat besar. Ah! Tetua hantu langit memekik sebelum naga membakar tubuhnya menjadi abu. Mudah terlihat dengan mata telanjang, jari-jari tetua hantu langit terbakar api dan menghilang. Kemudian, telapak tangan menghilang, pergelangan tangan menghilang, dan lengan menghilang. Rasa sakit yang hebat membuat wajah tetua hantu langit pucat pasi. Ia terus menjerit dan ingin menggunakan esensi vitalnya untuk memadamkan api, tetapi api itu terlalu kuat. Ia tidak bisa memadamkannya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan tetua hantu langit adalah menyaksikan naga api berkobar membakar lengannya, dada, leher, dan tengkoraknya. Tetua hantu langit dibakar sampai mati. Dalam proses ini, ia tak henti-hentinya menjerit. Akhirnya, tubuhnya berubah menjadi tumpukan abu. Tetua hantu langit meninggal. Semua orang terkejut dan mengubah ekspresi mereka. Mereka tahu betapa kuatnya tetua hantu langit, tetapi tidak ada yang menyangka tetua hantu langit dibakar sampai mati. Belum lagi orang-orang biasa, bahkan wajah Peribunga pun dipenuhi keterkejutan. Ia bisa merasakan betapa kuatnya tinju naga api, dan bahkan dirinya sendiri pun tak mampu menahannya. Meskipun Lili King Feng telah membunuh tetua hantu langit, wajahnya pucat pasi dan tubuhnya lunglai. Ia hampir jatuh pingsan. Energi spiritualnya kosong karena ia telah menghabiskan seluruh kekuatan fisiknya. King Feng Li, ini pil esensi Phoenix. Minumlah. Feng Wuchao mengeluarkan pil merah di tangannya yang ramping dan memberikannya kepada King Feng Li. Pil Phoenix Essence. Li Feng terkejut. Seperti yang tercatat dalam Alchemy Arts of Pil King, pil Phoenix Essence adalah pil tingkat spiritual. Hanya seorang kultivator yang dapat memurnikannya dan hanya seorang kultivator yang dapat meminumnya. Seniman bela diri kuno biasa tidak memilikinya. Tak percaya Feng Wuchao punya pil Phoenix Essence, item level roh. Dia pasti punya hubungan dengan para kultivator. Apapun hubungan Feng Wuchao dengan penggarap diri, itu tidak penting. Yang terpenting, Feng Wu memberikan pil esensi Phoenix kepada Li King Feng. Hal itu mengejutkan Li King Feng. Jangan buang waktu. Minum pilnya dan pulihkan energi vitalmu. Kau masih harus menyelamatkan Ruyan dan bayimu, kata Feng Wuchao sambil tersenyum. Sebagai Direktur Biro Keamanan Khusus Huaxia, Feng Wuchao mengetahui hubungan antara King Feng Li dan Ruyan Liu karena King Feng Li juga merupakan anggota Biro Keamanan Khusus. Terima kasih banyak. Kau telah menyelamatkan hidupku, kata Li King Feng sambil menatap Feng Wuchao dalam-dalam dan penuh rasa terima kasih. Li King Feng tahu betapa berharganya pil esensi Phoenix. Nilainya lebih dari 100 juta dolar. Tapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting baginya sekarang adalah waktu. Li King Feng perlu segera memulihkan esensi vitalnya untuk menyelamatkan Ruyan Liu. Pil esensi Phoenix memberi Li Feng kesempatan untuk menyelamatkan Ruyan Liu. Itulah sebabnya Feng Wuchao tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga nyawa Ruyan Liu. Pil Phoenix Essence adalah pil merah, dan warnanya benar-benar berbeda dari pil lainnya. Pil itu hanya seukuran ibu jari dan permukaannya memancarkan cahaya merah. Esensi vital yang sangat besar terpancar dari dalamnya. Lili membuka mulutnya dan memasukkan pil esensi Phoenix ke dalam mulutnya. Setelah ia menelan pil tersebut, pil itu berubah menjadi energi yang kuat. Energi itu mengandung aroma pil esensi vital Phoenix beraliran api. Energi itu mengisi kembali energi spiritual dan esensi vital Lili. Pil esensi Phoenix itu memang pantas disebut pil tingkat roh. Pil itu sangat ampuh. Puji Li King Feng. Ia pulih sepenuhnya setelah meminum pil itu. Li King Feng tidak ingin membuang waktu lagi. Ia berlari ke kamar ketiga di Istana Raja Hantu. Ruyan Liu sedang berbaring di tempat tidur di kamar itu. Ekspresi wajah Li King Feng berubah begitu tiba di ruangan itu. Wajah Ruyan Liu gelap gulita. Bukan hanya wajahnya, tetapi seluruh tubuhnya juga gelap gulita. Warna itu adalah kutukan dari roh jahat. Roh jahat dingin berkumpul di dalam perut Ruyan Liu. Guru, bagaimana cara menghilangkan kutukan roh jahat ini? Tanya King Feng Li kepada Kaisar Malam Kegelapan. Kaisar Malam Gelap tidak menjawabnya karena dia sudah tertidur. King Feng Li tidak mendengar suara apapun dari Kaisar Malam Kegelapan,
tetapi tiba-tiba teringat bahwa Kaisar Malam Kegelapan telah tertidur karena dia menghabiskan seluruh energi spiritualnya untuk membantu King Feng Li menggunakan tinju naga api. Li King Feng tertekan. Jauh di lubuk hatinya, Kaisar Malam Kegelapan tahu segalanya. Tidak ada yang tidak ia ketahui, dan tidak ada yang tidak bisa ia pecahkan. Namun kini, Kaisar Malam Kegelapan tertidur dan tidak dapat menolong Li. Ia merasa seperti belalang buta dan tidak tahu harus berbuat apa karena tidak tahu apa-apa tentang kutukan roh jahat. Saat Feng Wuchao dan Peri Bunga masuk, raut wajah mereka berubah saat melihat tubuh Ruyan Liu gelap gulita. Babak 925. Menyelamatkan Ruyan Liu. Kutukan roh jahat. Itu kutukan roh jahat. Peri Bunga melihat kondisi Ruyan Liu dan raut wajahnya langsung berubah. Ia mulai berbicara dengan terkejut. Sebagai salah satu orang suci paling kuat di Istana 100 Bunga, dia telah melakukan kontak dengan praktik ortodoks dan non-ortodoks dan jelas mengetahui kekuatan kutukan roh jahat. Kutukan roh jahat, hanya mendengar namanya saja sudah memberi kesan bahwa ini adalah kutukan yang berbahaya, memasukkan roh jahat ke dalam tubuh manusia dan menyebabkan kematian dalam waktu 1 jam. Cara kematian seperti ini bisa sangat menyedihkan, dengan gejala seperti semua organ mulai berdarah. Peri Bunga, bisakah kau meredakan kutukan roh jahat? Raut wajah King Feng Li berubah dan dia bertanya dengan penuh semangat. King Feng Li tahu bahwa Peri Bunga memiliki latar belakang yang kuat dari Istana 100 Bunga yang misterius dan dia mengetahui banyak hal. Mendengar itu, Peri Bunga terdiam dan wajahnya di balik kerudung tampak ragu-ragu. Pada saat ini, Feng Wuchao di samping mereka mulai berbicara. King Feng Li, Ruyan Liu lah yang dikutuk oleh kutukan roh jahat. Dia seorang wanita dan membutuhkan setengah dari darah esensi seorang saintes untuk meredakan kutukan itu. Setengah dari darah seorang saintes. Setelah mendengar ini, raut wajah Li Qingshan berubah. Darah esensi adalah hal terpenting dalam tubuh manusia dan juga merupakan sumber esensi vital. Kehilangan separuh darah esensi sama saja dengan kehilangan separuh kultivasi seseorang. Peri Bunga sekarang berada di setengah langkah alam roh sejati. Jika dia kehilangan setengah dari darah esensinya, kekuatannya akan turun ke puncak surga bawah. Bagi seorang saintes, kehilangan kekuatannya ke puncak surga bawah berarti kehilangan gelar saintes, yang merupakan pengorbanan besar. Niching Luo muncul dari belakang saat itu dan berkata, King Feng Li, aku bisa membantu. Lagi pula aku hanya setingkat Grandmaster. Kehilangan separuh darah dan kekuatan esensiku tidak akan jadi masalah. Bagi Li King Feng, Niching Luo mengagumi sekaligus bersyukur karena pria ini telah membunuh tetua agung keluarga Luo dan menyelamatkan dirinya serta ayahnya. Karena itulah Niching Luo ingin membantu Li King Feng. Namun, Feng Wuchao menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Luo, kutukan roh jahat hanya bisa dijinakkan oleh darah saintes, yaitu darah Peri Bunga. Tak ada darah orang lain yang bisa menyembuhkannya, termasuk darahku. Pada saat itu, semua orang mulai melihat Peri Bunga tetapi dia merasa sangat canggung. Bukannya Peri Bunga tidak ingin menyelamatkan Ruyan Liu, tetapi jika ia menyelamatkannya, kemampuannya akan hilang dan gelarnya sebagai orang suci akan dicabut. Ia pasti akan menjadi rentan terhadap banyak musuh. Ini akan menjadi kerugian besar. Lili tahu bahwa untuk menyelamatkan Ruyan Liu, Peri Bunga harus mengorbankan banyak hal. Namun, ia tidak punya pilihan lain karena hanya darah Peri Bunga yang bisa menyelamatkan Ruyan Liu. Peri Bunga, aku, Li King Feng, mohon padamu untuk menyelamatkan Ruyan Liu. Jika kau punya tuntutan lain di masa depan, aku akan menurutinya, bahkan jika kau menginginkan nyawaku. Li King Feng membungkuk kepada Peri Bunga dan berkata dengan nada memohon. King Feng Li, demi menyelamatkan Ruyan Liu, kau benar-benar rela mengorbankan nyawamu. Ya, jika kau bisa menyelamatkannya, hidupku adalah milikmu. Sebagai seorang wanita, sekarang aku iri pada Ruyan Liu. Aku bisa mengorbankan separuh kekuatan dan darah esensiku untuk menyelamatkannya, tapi mulai sekarang kau harus melakukan 3 hal untukku dan kau tak boleh menolaknya. Peri Bunga ragu sejenak dan mengajukan tuntutannya. Li King Feng senang dan berkata dengan penuh semangat, Peri Bunga, lega rasanya. Selama kau menjaga Ruyan Liu tetap hidup, belum lagi 3 hal, aku bahkan bisa mencapai 30 hal. Pada saat ini, hati King Feng Li dipenuhi rasa terima kasih terhadap Peri Bunga karena dia tahu bahwa jika wanita ini mencoba menyembuhkan Ruyan Liu, dia sendiri akan mengorbankan banyak hal. Peri Bunga mengangguk dan menghampiri Ruyan Liu. Ia menggigit giginya dan membuat keputusan. Jika orang lain yang meminta Peri Bunga untuk diselamatkan, dia pasti akan menolak karena akan menghabiskan setengah dari kekuatan dan darah esensinya. Namun, Peri Bunga memiliki kepercayaan yang tidak diketahui terhadap Li King Feng juga memiliki perasaan yang mendalam terhadap Ruyan Liu dan rela mengorbankan nyawanya demi wanita ini. Hal ini membuat Peri Bunga tergerak dan memutuskan untuk membantu. Aku, sebagai sang santa, kini menggunakan darah esensiku, meredakan kutukan roh jahat. Peri Bunga mengucapkan beberapa mantra di awal,
lalu memotong jarinya, membiarkan darah esensi merah mengalir keluar ke tubuh Ruyan Liu. Darah suci seorang saintes begitu cemerlang, dengan kekuatan yang luar biasa. Saat darah mengalir ke tubuh Ruyan Liu, roh jahat mulai dijinakkan. Roh jahat dalam tubuh Ruyan Liu mencoba melarikan diri, tetapi darah suci sang saintes mengejarnya dan memakan mereka semua. Kekuatan yang terkandung dalam darah esensi merupakan musuh alami bagi roh jahat. Setelah 10 menit, darah esensi tersebut dikonsumsi dan sekaligus menjinakkan semua roh jahat. Kegelapan di tubuh Ruyan Liu menghilang dan wajahnya mulai memerah karena darah. Putong. Wajah peri bunga pucat pasi, terduduk di tanah. Pakaiannya basah oleh keringat, dan kekuatannya hanya berkurang beberapa detik. Ia jatuh ke tahap puncak surga tinggi dari alam roh sejati setengah langkah. King Fengli membantu peri bunga untuk bangun dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Apa aku terlihat baik-baik saja? Aku baru saja kehilangan separuh kekuatanku. Peri bunga tersenyum getir, dengan nada getir dalam suaranya. Sebab, saat berada di alam roh sejati setengah langkah, peri bunga berusaha keras tetapi sekarang sama saja seperti sebelumnya dan dia mencapai puncak bawaan. Terima kasih, kata King Fengli dengan tulus, sambil mengingat bantuan peri bunga. Oh tidak, Ruyan Liu berdarah. Niching Luo, yang penglihatannya masih baik, menyadari bahwa di bagian bawah perut Ruyan Liu, ia mulai berdarah. Raut wajahnya berubah dan ia pun menangis. Mendengar apa yang dikatakan Niching Luo, Li King Feng ketakutan. Ketika ia tiba di sisi Ruyan Liu, ia menyadari bahwa mata Ruyan Liu sudah tertutup dan mulai berdarah. Meskipun peri bunga telah menjinakkan kutukan roh jahat dalam tubuh Ruyan Liu masih belum bangun dan mulai berdarah sehingga membuat King Feng Li ketakutan. King Feng Li, kurasa Ruyan Liu akan segera melahirkan. Feng Wu Chao melihat orang lain melahirkan sebelumnya, jadi dia mulai berbicara. Melahirkan bayi. Li King Feng tampak senang, tetapi langsung khawatir. Ini adalah istana bawah tanah yang terletak beberapa ratus meter di bawah tanah. Tidak hanya dingin dan lembab, tetapi juga tidak ada yang bisa didisinfeksi. Juga tidak ada dokter atau perawat di sini, dan tempat ini bukanlah tempat yang cocok untuk melahirkan bayi. Direktur Chao, apa yang harus saya lakukan? Li King Feng tampak pucat dan berkata dengan cemas. Feng Wu Chao menatap Li King Feng dan berkata, kenapa kau begitu bodoh? Ini jelas bukan tempat untuk melahirkan. Segera bawa Ruyan Liu keluar dan pergi ke rumah sakit terdekat untuk melahirkan. Ya, aku tahu. King Feng Li mengangguk dan menyadari bahwa Feng Wu Chao benar. Ayo Wo. Li menggendong Ruyan Liu di tempat tidur. Darah mengalir deras mengikuti tubuh Ruyan Liu, tetapi ia tak peduli. Ia berlari keluar sambil menggendong Ruyan Liu. Bab 926. Ruyan Liu melahirkan. King Feng Li membawa Ruyan Liu pergi dari istana Raja Hantu, dan berlari menuju rumah sakit terdekat. Mungkin karena rasa sakit di tubuhnya, Ruyan Liu membuka matanya perlahan dan ekspresi cemas di wajah King Feng Li adalah hal pertama yang dilihatnya. King Feng, apakah kita sudah mati? Ruyan Liu merasa pusing dan wajah cantiknya tampak pucat karena kehilangan banyak darah. Ruyan Liu ingat dengan jelas bahwa ia ditangkap oleh Raja Neraka dan dibawa ke istana Raja Hantu. Ada beberapa orang kuat di sekitarnya juga. Apakah orang-orang itu membunuhnya seperti halnya Li King Feng? Begitu melihat raut wajah Ruyan Liu, Li King Feng sudah tahu apa yang dipikirkannya dan berkata, Ruyan, jangan khawatir. Aku sudah membunuh mereka semua. Benarkah? Orang-orang jahat itu sudah mati. Tentu saja, aku tidak pernah berbohong padamu. Lihat, kita semua baik-baik saja. Perutku sakit sekali, apakah bayinya akan lahir? Ruyan Liu merasakan sakit yang luar biasa di perutnya dan wajahnya tampak semakin pucat. Mata Li King Feng penuh kasih sayang. Ia mencium kening Ruyan Liu dan berkata dengan lembut, jangan khawatir. Aku akan membawamu ke rumah sakit. King Feng Li menggendong Ruyan Liu dan mencari rumah sakit terdekat. Karena istana Raja Hantu terletak di pinggiran kota, tidak ada rumah sakit di dekatnya. Karena putus asa, Lili memutuskan untuk pergi ke rumah sakit rakyat nomor 1 Tianjing. Rumah sakit rakyat nomor 1 Tianjing adalah rumah sakit terdekat yang terletak di sekitar istana Raja Hantu, dan merupakan rumah sakit terbesar di Tianjing. Tubuh Lili dipenuhi darah dan wajahnya tampak cemas. Ia mengkhawatirkan Ruyan Liu dan langsung berlari ke bagian kebidanan dan ginekologi. Beruntung ada seorang dokter perempuan yang sedang bertugas di Departemen Kebidanan dan Ginekologi. Ketika dokter melihat Ruyan Liu, ia langsung mendorongnya ke ICU. Hanya pasien yang sakit parah yang akan dibawa ke ICU. Ruyan Liu kini berada dalam kondisi gawat darurat. Pasalnya, Departemen Kebidanan dan Ginekologi di rumah sakit besar sangat profesional. Dokter wanita itu memberi Ruyan Liu cairan dan mulai membersihkan darah di tubuhnya.
Wajah Ruyan Liu berubah dari pucat menjadi merah muda dan tampak dalam kondisi yang lebih baik. Ruyan Liu menatap Li Qingfeng dengan cemas dan khawatir. Ini pertama kalinya dia melahirkan bayi, jadi dia sangat khawatir. Ruyan, jangan khawatir. Aku akan tinggal di sini dan menemanimu dan bayimu, kata Li Qingfeng lembut sambil menatap Ruyan Liu. Apa hubunganmu dengan pasien? Dia harus melahirkan bayinya, jadi kamu harus menandatangani formulirnya, kata dokter perempuan itu sambil berjalan ke arah Qingfeng Li sambil membawa setumpuk kertas. Hubungan apa? Li Qingfeng terkejut dengan dokter wanita itu. Apa hubungannya dengan Ruyan Liu? Apa yang sedang Anda pikirkan? Pasien sudah siap melahirkan, apa hubungan Anda dengannya? Dokter itu tampak tidak sabar. Qingfeng Li juga tahu itu adalah sesuatu yang mendesak, dan langsung berkata, saya pacarnya. Petik 2. Lily hanya bisa mengatakan bahwa dia adalah pacarnya, tidak lebih. Jika dia mengatakan bahwa dia adalah suaminya, dia tidak memiliki surat nikah untuk ditunjukkan jika dokter wanita itu memintanya. Semua pria zaman sekarang tidak bertanggung jawab. Baru tahu cara pergi ke rumah sakit untuk aborsi atau melahirkan setelah menghamili pacar mereka, celoteh dokter perempuan itu. Dokter perempuan itu bekerja di Departemen Kebidanan dan Ginekologi, dan ini adalah skenario yang umum baginya. Biasanya, para pria membawa pacar mereka untuk melahirkan. Beberapa dari mereka akhirnya putus asa dan meminta pacar mereka untuk merawat bayinya. Bagi laki-laki yang tidak bertanggung jawab seperti ini, dia sangat membencinya. Lily memutuskan untuk mengabaikan perkataan dokter wanita itu dan segera menandatangani formulir. Ia tidak ingin membuat dokter wanita itu marah karena dialah yang membantu Ruyan Liu. Dokter perempuan itu membawa dokumen itu kembali ke kantor setelah ditandatangani oleh Li Qingfeng. Ia memanggil beberapa perawat perempuan dan mulai mempersiapkan persalinan Ruyan Liu. Kenapa kamu berdiri di sini? Pria hanya bisa menunggu di luar saat persalinan. Oh, kamu perlu membeli popok bayi, tisu toilet steril, baju hamil, dokter wanita itu terus mengoceh kepada Qingfeng Li. Li Qingfeng meninggalkan ruang bersalin. Ia tahu bahwa ia hanya bisa berada di luar ruangan selama persalinan, sementara wanita yang melahirkan bayinya. Ruyan Liu terus berteriak kesakitan di ruang bersalin. Dahi, wajah, dan tubuhnya penuh keringat. Li Qingfeng berdiri di depan ruang bersalin dan mendengar teriakan Ruyan Liu. Hatinya gelisah dan penuh kekhawatiran. Ruyan Liu memilih euthanasia, jadi rasa sakitnya akan lebih terasa. Ketika ia merasakan sakit, Li Qingfeng juga merasa tidak enak badan. Qingfeng Li terus berjalan di depan ruang bersalin dengan wajah penuh kecemasan. Saat itu, seorang perawat keluar untuk mengambil beberapa peralatan dan melihat Lily tidak membawa apa-apa. Lalu ia berkata, kami meminta Anda untuk membeli kertas steril, popok bayi, dan baju hamil. Apakah Anda pergi? Lily merasa sedikit malu dan berkata, aku ingin melihat bayinya. Aku akan pergi nanti. Perawat itu memelototi Li Qingfeng dan berkata, pergi sekarang. Kita membutuhkannya nanti. Li Qingfeng mengangguk. Dia tidak bisa pergi sekarang karena Ruyan Liu masih di ICU. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Klak gelombang klak gelombang klak. Li Qingfeng mengeluarkan ponselnya dan menelepon Niching Luo. Ia ingin Niching Luo membeli kertas steril dan semua keperluan lain yang diminta dokter wanita itu. Li Qingfeng juga menyuruhnya segera datang ke Departemen Kebidanan dan Ginekologi di Rumah Sakit Rakyat Nomor 1. Li Qingfeng hanya bisa meminta bantuan Niching Luo karena para wanita lain terluka karenanya. Xian Ziqin sudah menggunakan seluruh esensi vitalnya untuk memulihkan esensi vitalnya. Peri bunga kehilangan separuh darah dan energi esensinya saat melarutkan kutukan roh jahat pada Ruyan Liu, dan kekuatannya pun berkurang separuh karenanya. Lily tahu bahwa ia berutang budi yang sangat besar kepada peri bunga dan Qin Xianzi, bahkan mungkin nyawanya. Jasa-jasa ini hanya bisa dibalas di kemudian hari. Li Qingfeng masih terus berjalan di depan ICU dan mendengar teriakan Ruyan Liu. Ia khawatir dan ingin sekali ikut merasakan sakitnya. Namun, Lily tahu itu hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Ia seorang laki-laki dan tidak bisa membantu Ruyan Liu. Ruyan Liu berkeringat. Ia tidak hanya merasakan nyeri di sekujur tubuhnya, tetapi juga khawatir. Sulit bagi seorang wanita untuk melahirkan dan ia merasa sangat lelah. Sayang, ibumu sangat lelah sekarang. Kenapa kamu tidak keluar? Ruyan Liu menatap bayi di perutnya dengan wajah kesakitan dan depresi. Setiap kali dia merasakan bayinya keluar, bayi itu kembali lagi yang membuatnya marah. Lebih keras lagi. Coba lagi. Bayimu akan segera lahir, dokter perempuan itu mencoba menyemangati Ruyan Liu. Ruyan Liu mengangguk dan mencoba lagi. Pada akhirnya, bayi itu mungkin sudah menyerah untuk kembali ke rahim dan ingin melihat dunia baru ini. Ia akhirnya keluar dari perut Ruyan Liu. Bab 927. Kelahiran putri kecil. Sebuah teriakan memecah kesunyian,
menandakan kehidupan baru telah muncul di dunia. Seorang bayi cantik lahir ke dunia. Gadis itu sangat cantik. Wajahnya halus, hidungnya kecil, dan bibirnya merah, membuatnya tampak sangat cantik. Bayi ini cantik sekali, kata dokter wanita itu sambil memuji. Dokter wanita itu telah membantu melahirkan banyak bayi di rumah sakit ini, tetapi ini adalah bayi tercantik yang pernah dilihatnya. Para perawat di sekitarnya terus mengangguk setuju dengan dokter perempuan itu. Bayi cantik ini pasti akan sangat cantik saat ia besar nanti. Ada secercah kepuasan di wajah Ruyan Liu saat melihat bayinya. Ini adalah bayinya sekaligus bayi milik Li Qingfeng. Ruyan Liu memandangi bayinya dan merasa bayinya sangat cantik. Mata dan mulutnya mirip dirinya, dan hidungnya mirip Li Qingfeng. Bayi itu mewarisi semua sifat baik mereka, sehingga tampak begitu cantik. Wah 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 wah. Bayi itu mulai menangis ketika pertama kali datang ke dunia barunya. Tangisannya nyaring dan seolah-olah ia sedang menyapa dunia. Li Qingfeng berdiri di depan ruang bersalin dan mendengar tangisan bayi di dalam ruangan. Lalu ia mulai terkikik. Saya sekarang sudah menjadi ayah. Li Qingfeng tetap di tempatnya dan mulai tertawa. Dia sangat gembira. Kenapa kau tertawa? Niching Luo berjalan ke arah Li Qingfeng dengan semua barang yang dibutuhkannya di tangannya. Ia bingung ketika melihat Li Qingfeng tertawa. Saya sekarang seorang ayah, kata Qingfeng Li dan merasa bangga pada dirinya sendiri. Ada sedikit kekecewaan di wajah Niching Luo. Ia tidak tahu mengapa ia merasa tidak bahagia dan kecewa di hatinya ketika mengetahui bahwa pria di depannya sudah menjadi seorang ayah. Apakah aku cemburu? Niching Luo bertanya pada dirinya sendiri, tetapi segera berhenti berpikir seperti itu. Nona Luo, apakah Anda sudah membeli semua barang yang saya inginkan, kata Qingfeng Li. Aku sudah menyiapkan semuanya. Ini tisu basah bayi yang sudah disterilkan, popok, baju hamil, dan baju bayi. Niching Luo membawakan semuanya dan memberikannya kepada Li Qingfeng. Saat itu, pintu ruang bersalin terbuka. Dokter perempuan itu keluar dan membawa semua barang kembali ke ruangan. Tak lama kemudian, dokter wanita itu mendorong Ruyan Liu dan seorang perawat membawa bayi itu keluar dari ruang bersalin. Ruyan, kau baik-baik saja, tanya Li Qingfeng sambil menatap wajah pucat Ruyan Liu. Ia tahu Ruyan Liu sangat menderita. Aku baik-baik saja. Coba lihat bayinya, kata Ruyan Liu lemah. Lengannya masih terhubung dengan cairan itu. Qingfeng Li menatap bayi itu dengan cahaya terang di matanya. Dia sangat cantik, kata Li Qingfeng memuji. Bayinya begitu cantik dan tampak seperti seorang putri. Mendengar Li Qingfeng mengatakan bahwa bayi mereka sangat cantik, mata Ruyan Liu berbinar gembira. Ia sangat bahagia dan merasa seperti sedang makan madu. Jangan periksa dia terus. Pacarmu harus ke Bangsal untuk pemeriksaan. Kamu bisa bayar biaya rumah sakit dulu, kata perawat itu sambil menatap Qingfeng Li. Lili mengangguk dan mengembalikan bayi itu kepada perawat. Ia meminta Niching Luo untuk merawat Ruyan Liu, lalu pergi ke kasir untuk membayar biaya rumah sakit. Karena Ruyan Liu sedang dalam kondisi darurat ketika mereka tiba di rumah sakit, ia langsung dibawa ke ICU. Mereka belum menanggung biaya seperti biaya rawat inap atau biaya perawatan. Bukan hanya biaya rawat inap tetapi juga akta kelahiran bayi, masih banyak formalitas yang perlu ditangani dan Qingfeng Li harus mengurus semuanya sendiri karena dia adalah pacar Ruyan Liu. Li Qingfeng menangani formalitas secepat mungkin, dan itu tidak memakan waktu lama. Tentu saja, yang terpenting adalah uang. Ia hanya melemparkan kartu kreditnya yang berisi miliaran yuan ke kasir, dan para perawat segera membantu Li Qingfeng menangani formalitas tersebut. Setelah menyelesaikan semua formalitas, Qingfeng Li kembali ke kamar sakit Ruyan Liu. Ruyan Liu baru saja melahirkan dan tidak bisa makan apapun. Ia perlu membersihkan semua udara kotor di tubuhnya. Ia sangat lemah dan hanya bisa menggunakan kapas basah untuk membasahi bibirnya. Qingfeng Li merawat Ruyan Liu dan bayi dalam buayan dengan hati-hati. Lili merasa bahagia. Ia memiliki seorang wanita cantik dan bayi yang lucu. Itulah kehidupan yang ia idamkan. Ponsel Qingfeng Li berdering. Ternyata Jiao Liu, dan ia menelepon untuk menanyakan kabar adiknya. Qingfeng Li memberitahu bahwa mereka berada di kamar nomor 1 di Departemen Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Rakyat nomor 1 Tianjing. Jiao Liu merasa senang ketika mendengar adiknya baik-baik saja dan telah melahirkan. Ia segera berlari ke bagian kebidanan dan ginekologi di Rumah Sakit Rakyat nomor 1 Tianjing setelah menutup telepon. Ia kini berada di kota Donghai dan butuh beberapa waktu untuk sampai ke kota Tianjing. Untungnya Niching Luo bersama Li Qingfeng, dan dia banyak membantu. Meskipun cemburu, dia berusaha sebaik mungkin untuk menjaga Ruyan Liu. Kota Laut Timur. Begitu Jiao Liu keluar dari villa, seseorang menghampirinya. Ternyata Suelin. Karena Jiao Liu begitu khawatir terhadap adiknya, dia berjalan cepat dan tanpa sengaja bertemu Suelin.
Suelin agak kesal karena seseorang menabraknya. Namun, ketika menyadari bahwa Jiao Jiao Liu lah yang menabraknya, ia mengerutkan kening. Jiao Jiao Liu, mengapa kau berlari begitu cepat? Suelin melengkungkan bibir merahnya dan bertanya dengan bingung. Suelin tahu Jiao Jiao Liu adalah gadis yang tenang. Terkadang ia agak terlalu aktif, tetapi tidak akan seceroboh hari ini. Ia bahkan tidak memperhatikan saat berjalan. Adikku baru saja melahirkan, dan aku akan mengunjunginya, kata Jiao Jiao Liu tanpa mengangkat kepalanya. Namun, ketika melihat wajah Suelin, ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan. Ia seharusnya tidak menceritakan tentang bayi itu kepadanya karena wanita cantik di depannya adalah istri Li Qingfeng. Seperti yang diduga, Suelin mendengar apa yang dikatakan Jiao Jiao Liu dan raut wajahnya berubah. Ia tampak pucat. Suelin tahu Ruyan Liu dan Li Qingfeng punya bayi. Karena itu, ia kabur dari rumah dan hampir mati. Demi menyelamatkan Suelin, Li Qingfeng melompat ke kolam setan darah tanpa ragu dan hampir bunuh diri. Suelin tahu bahwa King Feng Li mencintainya dan akan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya. Sebenarnya, Suelin sudah memaafkan Lily, tetapi dia hanya memaafkan suaminya, bukan wanita itu, Ruyan Liu. Jauh di lubuk hati Suelin, Ruyan Liu hanyalah seorang wanita jalang yang merayu suaminya. Ia merasa tidak nyaman ketika mendengar bayinya lahir. Jiao Jiao Liu, di mana adikmu? Adikku ada di rumah sakit rakyat nomor 1 Tianjing. Apa yang ingin kamu lakukan? Bab 928. Nama bayi. Jiao Jiao Liu terkejut ketika mendengar Suelin akan mengunjungi adiknya, Ruyan Liu. Wanita di depannya adalah istri iparnya, dan dia adalah istri sahnya. Apakah dia ingin mengunjungi adiknya? Apa yang terjadi? Apakah dia ingin memproklamasikan kedaulatan? Nona Lin, Anda tidak perlu mengunjungi adik saya. Kehadiran kakak ipar saya saja sudah cukup, Jiao Jiao Liu merasa sedikit malu. Ia tidak ingin Suelin mengunjungi adiknya. Sueliu merasa sedih ketika mengetahui bahwa Li Qingfeng juga ada di rumah sakit, dan semakin bertekad untuk pergi. Beberapa hari yang lalu, ia menelepon Li Qingfeng dan mendapati bahwa Li Qingfeng pergi ke Kepulauan Pasifik. Ia tidak pernah menyangka Li Qingfeng akan tinggal bersama wanita itu setelah kembali ke Tiongkok. Jiao Jiao Liu, kamu salah. Aku dan adikmu berteman. Seharusnya aku mengunjunginya, kata Suelin sambil tersenyum manis. Meskipun Suelin tersenyum, ia membenci Ruyan Liu di dalam hatinya. Tentu saja, ia tidak bisa menunjukkannya kepada Jiao Jiao Liu. Jiao Jiao Liu memutar matanya dan terdiam setelah Suelin selesai berbicara. Mereka berdua musuh. Bagaimana mungkin mereka berteman? Jiao Jiao Liu tidak percaya apa yang dikatakan Suelin. Namun, ia tidak bisa menghentikan Suelin jika ia bersikeras mengunjungi adiknya. Nona Lin, urusanmu sendiri kalau kau ingin mengunjungi adikku. Aku tidak akan ikut denganmu. Kita pergi sendiri saja, Jiao Jiao Liu tersenyum padanya dan berlalu. Jiao Jiao Liu pasti tidak akan mengunjungi adiknya bersama Suelin. Ada kemungkinan adiknya akan merasa sedih ketika melihat saingannya. Tidak baik bagi bayinya jika adiknya marah. Cahaya dingin muncul di wajah Suelin. Ia juga tidak mau pergi bersama Jiao Jiao Liu karena merasa tidak nyaman melihat adik musuhnya. Suelin menelepon perusahaannya dan mengambil cuti sehari. Kemudian, ia berkendara ke rumah sakit rakyat pertama Tianjing. Ada dua orang yang menemani Suelin. Satu adalah Zi Miao, dan yang lainnya adalah Raja Iblis Rahasia Langit. Keduanya bertanggung jawab untuk melindungi Suelin. Saudari Sue, apakah kita benar-benar akan mengunjungi Ruyan Liu? Tanya Zi Miao sambil mengerjap. Zi Miao tahu hubungan antara Suelin dan Ruyan Liu. Ia pusing memikirkan fakta bahwa keduanya berjuang demi Li Qingfeng. Kedua wanita ini sangat cantik dan cerdas, dan tidak mudah dikalahkan. Suelin berkata sambil tersenyum tipis, tentu saja. Si genit itu sekarang punya bayi dengan Li Qingfeng. Aku harus pergi dan melihatnya. Zi Miao terdiam. Biasanya, wanita lain akan menangis dan ingin gantung diri saat menghadapi situasi seperti ini. Suelin benar-benar berbeda. Ia penuh energi untuk melawan dan akan menunjukkannya kepada Ruyan Liu, istri sah Li Qingfeng. Li Qingfeng tinggal di rumah sakit kota Tianjing untuk merawat Ruyan Liu. Ia tidak tahu bahwa Suelin akan datang ke rumah sakit, dan meskipun Liu Jiao tahu, ia tidak memberitahu Li Qingfeng. 2 jam kemudian, Ruyan Liu sudah benar-benar sadar dan pikirannya tak lagi kacau. Ia memandangi bayi di dalam buayan dan wajahnya penuh senyum. Bayi di dalam buayan itu membuka matanya setelah beberapa jam. Matanya begitu indah dan hitam legam, bagai permata berkilau yang memancarkan sinar terang. Matanya memantulkan bayangan orang-orang yang berdiri di depannya. Bayi itu memutar bola matanya bagaikan bintang yang bersinar. Ia menatap Ruyan Liu dan Li Qingfeng. Sepertinya ia mengenali ibu dan ayahnya. Ruyan,
Bayinya pintar. Dia sedang menatapmu. Li Qingfeng menunjuk mata bayi itu yang pintar dan menyeringai. Ruyan Liu mengangguk. Ia tahu bayinya sedang menatapnya. Mungkin itu karena ia merasa terhubung erat dengan bayinya. Qingfeng, bayinya sudah lahir. Ayo kita beri dia nama, kata Ruyan Liu sambil tersenyum kepada Qingfeng Li. Nada suaranya penuh kelembutan. Ruyan Liu tahu bahwa pria ini menepati janjinya, yakni menemaninya saat ia melahirkan bayinya. Meskipun Ruyan Liu dan Qingfeng Li tidak menikah, dia merasa dia mendapatkan tubuh dan hati pria itu dan semuanya sepadan. Qingfeng Li berpikir sejenak dan berkata, mari kita panggil dia Nianyan Li. Petik 2. Nianyan Li. Ruyan Liu merasa nama itu bagus. Li adalah nama keluarga Qingfeng, Nian berarti kehilangan satu, dan Yan adalah kata terakhir dari nama Ruyan. Jika nama Ruyan Liu hilang, nama Li dari nama Ruyan Liu pun hilang, sehingga nama tersebut mengandung kedua nama tersebut. Baiklah. Nama resminya Nianyan Li. Bagaimana dengan nama panggilannya? Tanya Ruyan Liu, merasa senang dengan nama itu. Qingfeng Li berpikir sejenak dan berkata, biarkan dia dijuluki, Apel Kecil. Apel Kecil. Ruyan Liu merasa itu nama panggilan yang bagus. Bayi itu terlihat sangat cantik dan wajahnya memerah seperti apel. Selain itu, apel melambangkan kebahagiaan dan optimisme. Maknanya baik. Apel Kecil, kau dengar itu? Itu nama pemberian ayahmu. Ruyan Liu menatap bayinya sambil tersenyum. Sepertinya bayi itu mendengar nama panggilannya dan tampak sangat bahagia. Ia mengoceh dan tersenyum ke arah Ruyan dan Qingfeng, yang membuat keduanya sangat bahagia. Ruyan, kamu mau makan apa? Aku akan membuatnya untukmu, kata Li Qingfeng sambil memegang tangan Liu Ruyan. Para ibu yang baru saja melahirkan memiliki kemampuan pencernaan yang terbatas, dan hanya bisa makan bubur millet dan makanan semi-cair lainnya. Baru setelah sehari, mereka bisa makan mie atau makanan serupa, saran perawat wanita di dekatnya. Qingfeng Li mengangguk dan berkata, aku akan membuat bubur millet untukmu. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Qingfeng Li membuat bubur millet untuk Ruyan Liu sendiri dan kemudian kembali ke bangsal. Ketika Li Qingfeng kembali, ia mendapati semua anggota tim taring serigala sedang berada di ruang perawatan. Mereka tahu bahwa ia baru saja melahirkan dan semua datang untuk memberi selamat. Raja Iblis Singa dan Raja Iblis Kelelawar Ungu juga datang. Bukan hanya teman-temannya, tetapi Feng Wuchao juga datang. Ia datang mewakili para petinggi Biro Keamanan Huaxia untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Lily. Qin Xianzi dan Peri Bunga tidak datang karena kedua wanita itu terluka setelah membantu Li Qingfeng. Mereka masih dirawat di rumah sakit. Ruangan itu terasa penuh sesak padahal banyak sekali orang di dalamnya dan bayi merasa takut melihat orang asing itu dan mulai menangis. Baiklah. Kalian semua sudah selesai menjenguk bayi itu, saatnya pulang, kata Qingfeng sambil melambaikan tangan dan meminta semua orang untuk pergi. Setelah semua orang pergi, Qingfeng Li mulai memberi makan Ruyan Liu. Saat Li Qingfeng hendak menyuapi Ruyan Liu, pintunya tiba-tiba terbuka. Hal itu membuat Li Qingfeng sangat marah. Aku hanya bertanya kalian keluar saja. Kenapa kalian masuk lagi, kata Qingfeng Li dengan marah. Ini aku, kakak ipar. Aku di sini untuk melihat bayinya, kata Jiao Jiao Liu dengan suara pelan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mengapa kakak iparnya begitu marah. Li Qingfeng tersenyum dan merasa sedikit malu, lalu berkata, oh, ini Jiao Jiao. Silakan masuk. Bab 929. Suelin datang. Li Qingfeng mempersilakan Jiao Jiao Liu masuk ke bangsal. Dia adalah adik perempuan Ruyan Liu yang datang jauh-jauh dari kota Donghai untuk mengunjungi keponakannya. Haha, bayinya cantik sekali. Sama cantiknya dengan aku. Sambil memandangi wajah cantik bayi dalam gendongan, ia bergumam. Li Qingfeng terdiam. Kakak iparnya begitu percaya diri, menganggap pujian jika seseorang secantik dirinya. Kamu jelas tidak secantik putriku. Kakak, siapa nama bayinya? Jiao Jiao Liu menatap Ruyan Liu di sampingnya dan mulai bertanya. Namanya Nianyan Li, dan panggilan akrabnya adalah Apel Kecil, kata Ruyan Liu sambil tersenyum. Nama yang bagus, puji Jiao Jiao. Mendengar nama ini, ia merasa nama itu terdengar bagus. Apel Kecil. Wajah bayi itu merah padam, seperti apel kecil. Pang! Pintu kamar didorong terbuka. Li Qingfeng mengerutkan kening setelah mendengar suara pintu, merasa sedikit frustrasi. Li Qingfeng baru saja membiarkan semua orang keluar, mengapa selalu ada orang yang datang mengganggu bayi yang sedang istirahat. Yang sebelumnya adalah Jiao Jiao Liu, dan dia baik-baik saja. Siapa yang mencoba masuk sekarang? Tahukah kamu bahwa kita harus mengetuk pintu sebelum masuk? Tanya Qingfeng dengan nada tidak senang. Apa? Apa aku perlu mengetuk dulu kalau masuk? Sebuah suara yang familiar terdengar. Mendengar suara ini, raut wajah Li Qingfeng berubah drastis.
Ia mendongak dan tampak seperti melihat hantu. Ya Tuhan, kenapa Suelin ada di sini? Li Qingfeng mulai berkeringat, dan tetesan-tetesan besar mulai mengalir di dahi dan wajahnya, lalu akhirnya jatuh ke tubuhnya. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Ho, sayang. Kenapa kamu di sini? Tanya Li Qingfeng ragu-ragu. Ia merasa seperti ada jutaan kepiting besar berterbangan di hatinya dan mulai gemetar ketakutan. Suelin memelototi Li Qingfeng dan berkata perlahan, aku berteman dengan Ruyan Liu, dan kudengar dia akan melahirkan. Jadi, aku di sini untuk mengunjunginya. Benarkah, kamu berteman dengan Ruyan? Siapa yang kamu coba tipu? Li Qingfeng terdiam, merasa ucapan Suelin lucu. Bagaimana mungkin kau dan Ruyan Liu berteman? Kalian hampir seperti musuh bebuyutan. Namun, karena Suelin bilang dia datang untuk mengunjungi Ruyan Liu, Li Qingshan terlalu takut untuk bicara. Siapa tahu apa yang dia katakan akan membuat Suelin marah lagi. Nona Lin, terima kasih telah mengunjungi saya. Saya baru saja melahirkan bayi saya, jadi saya tidak bisa bangun dan menyambut Anda. Mohon jangan salahkan saya. Ruyan Liu menatap Suelin dan tersenyum. Ruyan Liu juga orang yang kejam. Dia tentu tahu apa yang dimaksud Suelin. Dia di sini untuk mengklaim kedaulatannya atas Li Qingfeng. Tapi kenapa? Dia sudah tidur dengan Li Qingfeng dan melahirkan bayinya. Nona Liu, lihat. Setelah melahirkan, Anda jadi kurus sekali. Sayang sekali. Suelin tersenyum manis dan berkata dengan nada prihatin. Meskipun Suelin mengatakan bahwa ia khawatir, baik Li Qingfeng maupun Liu Jiao merasa gugup mendengarkan perkataannya. Hanya Liu Ruyan yang tetap tenang. Ruyan Liu, sebagai wanita cerdas, tentu saja tidak takut pada Suelin. Mereka berdua telah bertarung cukup lama. Ia tahu betul cara bicara musuhnya dan juga strateginya. Nona Lin, tidak masalah jika saya menjadi lebih kurus. Sebagai seorang wanita, yang terpenting adalah memiliki bayi dengan pria yang dicintainya. Benarkah itu, Nona Liu? Apakah Anda yakin pria itu mencintai Anda? Tentu saja aku yakin dia mencintaiku. Oh ya, Nona Lin, kapan kau akan punya bayi? Ruyan Liu tersenyum menawan. Ia langsung menyakiti Suelin. Pertanyaan Ruyan Liu bagaikan jarum yang menusuk langsung ke jantung Suelin dan membuatnya terdiam. Ya, sekarang Ruyan Liu sudah punya bayi, bagaimana dengan dirinya sendiri? Ia mulai mempertanyakan posisinya sendiri. Ya, Suelin adalah istri sah dari King Feng Li dan mereka telah memperoleh surat nikah tetapi mereka belum tidur bersama, yang berarti mustahil bagi mereka untuk memiliki bayi. Aku belum berencana punya bayi sekarang. Nanti saja. Suelin berusaha menutupi rasa tidak puasnya. Lili melihat Suelin bertengkar lagi dengan Ruyan Liu dan merasa terganggu. Kedua wanita ini terlalu menyebalkan. Mereka selalu bertengkar setiap kali bertemu. Sayang, ayo kita pergi. Ruyan baru saja melahirkan dan butuh istirahat. Dia tidak boleh banyak bicara. Kata King Feng Li pelan sambil menarik lengan Suelin, mencoba membicarakan hal ini dengannya. Apa, sekarang kamu mengkhawatirkannya? Suelin menatap Li Qingshan dengan ketidakpuasan. Sayang, apa yang kamu bicarakan? Aku hanya khawatir kamu akan merasa sakit saat marah. Ayo kita keluar dan menghirup udara segar. Tanpa mempedulikan apakah Suelin suka atau tidak, Li Qingshan menyeretnya keluar dari bangsal. Lili tahu bahwa Ruyan Liu baru saja melahirkan dan kondisinya sangat lemah. Ia perlu lebih banyak istirahat dan tidak boleh terlalu banyak bicara. Selain itu, ia tidak boleh marah. Jika Suelin terus berdebat dengan Ruyan Liu dan membuat Ruyan Liu marah, hal itu akan membahayakan kesehatannya dan mungkin menyebabkan efek samping kronis. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa marahnya Suelin atau bagaimanapun hukumannya, Li Qingshan harus menyeret Suelin keluar. Dia akan bertanggung jawab. Di luar bangsal, semua anggota tim taring serigala menatap langit, terlalu takut untuk berbicara atau bernapas. Ini urusan pribadi bos mereka, jadi mereka tidak boleh ikut campur. Semua orang di tim Wolf Fang tahu tentang Suelin dan Ruyan Liu. Suelin adalah istri bos, dan Ruyan Liu adalah wanita simpanan bos. Memikirkannya saja sudah cukup menjengkelkan. Setelah Suelin meninggalkan bangsal, ia tak kuasa menahan tangis. Meskipun terakhir kali ia memaafkan Lili, setelah melihat bayi Liu Ruyan, ia merasa terluka. Sayang, jangan menangis. Kalau kamu marah, kamu bisa memukulku supaya amarahmu reda. Li Qingfeng tampak gugup dan mengulurkan jarinya untuk menghapus air mata di wajah Suelin. King Feng Li sangat takut Suelin akan menangis dan sekarang melihatnya mulai menangis, dia merasa hatinya hancur. Sayang, aku sudah memaafkanmu terakhir kali. Aku hanya marah kali ini karena kamu tidak meneleponku setelah kembali ke Huaxia dari Kepulauan Pasifik. Tahukah kamu bahwa aku mengkhawatirkanmu, kata Suelin dengan getir.
Suelin tahu apa yang terjadi antara Ruyan Liu dan Li Qingfeng terakhir kali. Meskipun dia marah, dia tidak tahu harus berbuat apa. Bagi Suelin, ia telah lama bermusuhan dengan Ruyan Liu. Mereka memiliki hubungan yang kompetitif. Keduanya ingin mendapatkan cinta dari Li Qingfeng. Suelin berpikir bahwa wanita yang pertama kali dicari Li Qingfeng ketika ia kembali ke Tiongkok adalah wanita yang paling ia sukai. Sekarang karena Qingfeng Li pergi menemui Ruyan Liu terlebih dahulu, Suelin merasa sangat sedih. Setelah mendengar apa yang dikatakan Suelin, Qingfeng Li mengerti alasan mengapa dia mulai menangis. Sayang, kamu salah paham. Aku sangat mencintaimu. Tapi sebelum aku kembali ke Huaxia, aku melihat Ruyan Liu dan Alice diculik. Kalau aku tidak menyelamatkan Ruyan Liu, dia pasti sudah mati sekarang. Li Qingfeng mulai menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan itu, Suelin merasa lebih baik. Ia tahu bahwa suaminya adalah seseorang yang menghargai dan melindungi orang-orang di sekitarnya dengan nyawanya. Ia tidak akan membiarkan Ruyan Liu diculik dan dibunuh begitu saja. Bab 930. Berciuman sampai Suelin pergi. Sayang, kamu baru saja bilang Alice diculik. Ada apa? Suelin mengerutkan kening. Bulu matanya yang panjang berkibar saat dia bertanya. Suelin tahu bahwa Alice adalah anggota tim Wolf Fang dan memiliki hubungan dekat dengan Li Qingfeng. Mereka sudah saling kenal sejak lama, bahkan lebih lama dari hubungannya sendiri dengan Li Qingfeng. Li Qingfeng menghela napas dan berkata, bukan hanya Alice, tetapi juga penatua Taois Dao Zhanglu diculik. Keduanya diculik dan dibawa ke benua macan. Sayang, apa sekarang? Kamu harus menyelamatkan mereka. Suelin mengalihkan pandangannya dan merasa khawatir. Bagi orang-orang di sekitar Lily, Suelin mengkhawatirkan mereka, terutama ketika ia tahu bahwa dua orang yang diculik itu memiliki hubungan dekat dengan Lily. Aku sudah meminta Taois dari tim Taring Serigala untuk mengumpulkan informasi. Setelah mendapatkan informasinya, aku akan pergi ke benua macan dan menyelamatkan mereka. Kata Li Qingfeng sambil memegang tangan Suelin dan berbisik. Sayang, kamu selalu di tempat lain. Pulau Pasifik atau benua macan. Aku mengkhawatirkanmu. Suelin agak gugup. Suelin tahu bahwa Lily memiliki banyak musuh dan akan menghadapi bahaya besar setiap saat. Dari laba-laba beracun di awal, lalu Raja Harimau, lalu Raja Neraka, dan kemudian darah dingin. Tidak apa-apa. Suamimu sangat kuat. Li Qingfeng tersenyum menghiburnya. Sejujurnya, Li Qingfeng tidak ingin meninggalkan Suelin. Tapi tidak ada cara lain selain pergi. Alice dan Taois tetua sedang menunggunya untuk menyelamatkan mereka. Dia juga perlu terus mencari obat untuk menyempurnakan pil pemanjang hidup dan membantu Xian Ziqin. Sayang, kenapa ada nyamuk di mulutmu? Tanya Li Qingshan tiba-tiba dengan rasa ingin tahu di matanya. Nyamuk. Suelin mengulurkan tangannya yang putih dan halus, menyentuh bibirnya, dan berkata dengan ragu, tidak ada nyamuk. Benar-benar ada nyamuk. Aku akan membantumu membunuhnya. Li Qingfeng tersenyum nakal dan mencium bibir Suelin tepat di bibirnya. Mulut Suelin bagaikan buah ceri, lembut dan manis dan sangat menyenangkan untuk dicium. Semua orang melihat. Sayang, berhentilah melakukan itu. Suelin mengulurkan tangan putih mulusnya, menepuk-nepuk Qingfeng Li, lalu mulai berbicara. Saat ini, Suelin dan Li Qingfeng berada di lorong, dan orang-orang dari tim Wolf Fang tidak jauh dari sana. Mereka bisa melihat dengan jelas apa yang sedang dilakukan Li dan Suelin. Wah, bos hebat banget. Mencium adik ipar kita di siang bolong yang cerah ini, di tempat umum. Kamu benar. Banyak orang yang memperhatikan sekarang. Bos sama sekali tidak malu. Tidakkah kamu lihat adik ipar kita sedang tersipu? Aku iri sama bos, punya istri cantik kayak gitu. Mereka yang ada di lorong sedang berdiskusi dan menunjuk ke arah Qingfeng Li dan Suelin. Li Qingfeng tidak merasakan apa-apa karena ia sama sekali tidak malu. Namun Suelin berbeda. Lagi pula, ia seorang wanita dan pasti akan merasa malu jika banyak orang melihatnya berciuman. Jantungnya berdebar kencang dan ia ingin mengubur dirinya dalam lubang. Ada apa dengan suamiku? Semua orang di sekitar melihat ke arah kami. Bagaimana mungkin dia menciumku? Suelin merasa malu. Li Qingfeng menciumnya selama lebih dari 10 menit, hingga bibir Suelin membengkak. Akhirnya, ia melepaskannya. Suelin tersipu dan bibirnya yang kemerahan mengembang. Jantungnya berdebar kencang seperti ada rusa di dalamnya. Aku pergi dulu. Suelin bergegas pergi karena dia tidak tahan dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Melihat punggungnya, Li Qingfeng merasa kasihan karena ia sengaja mencium Suelin saat itu agar Suelin malu dan kabur. Atau jika nanti ia masuk bangsal dan bertemu Ruyan Liu, mereka akan bertengkar lagi. Ruyan Liu baru saja melahirkan bayinya dan tidak bisa bangun. Sebagai pasien, Li Qingfeng tidak ingin Ruyan Liu berada dalam situasi yang genting seperti itu. Dan tentu saja,
ia juga tidak ingin Suelin bersedih. Jadi, yang bisa ia lakukan hanyalah mencium Suelin sampai ia berhasil keluar. Bos, Anda hebat sekali, menggunakan alasan untuk menangkap nyamuk lewat mulut. Sungguh brilian. Pria botak itu mengacungkan jempol dan memujanya. Di tim taring serigala, Li Qingfeng jago merayu perempuan. Setiap perempuan yang bertemu dengannya pasti terpesona, dan semua orang di tim taring serigala iri, tapi tak berdaya. Botak, apakah kamu punya informasi tentang Taois? Tanya Qingfeng. Si botak menggelengkan kepalanya, bos, Taois itu seharusnya berada di benua macan sekarang, mencari gurunya dan Alice. Tapi dia belum mendapatkan informasi apapun. Begitu dia mendapatkan informasi, dia akan segera menghubungi Anda. Lily mengangguk, menunjukkan bahwa ia mengerti. Ia menjelaskan situasinya kepada Taois, lalu kembali ke bangsal. Pada saat yang sama, Ruyan Liu sedang menyusui bayinya. Inilah pemandangan yang disambut Li Qingfeng setelah masuk. Begitu besar dan putih, kata Qingfeng Li sambil tersenyum. Wajah cantik Ruyan Liu tiba-tiba memerah dan dia menatap Qingfeng Li, kamu pernah melihatnya sebelumnya. Apa yang kamu bicarakan? Bukan hanya melihatnya, aku juga mencicipinya, kata Qingfeng menggodanya. Wajah Ruyan Liu yang tadinya memerah menjadi semakin merah karena malu. Ada apa dengan suaminya? Bagaimana mungkin dia berbicara seperti itu tentangnya? Jiao Liu ada di samping mereka. Benar saja, setelah mendengar apa yang dikatakan saudara iparnya, ia tersipu. Ia sudah tidak muda lagi dan tahu banyak hal. Kakak ipar, maukah kau mencicipi kelinci putih milik adikku? Tanya Jiao Liu dengan suara rendah. Untuk mencicipi kelinci putih. Li Qingfeng terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan Jiao Liu dan merasa tertekan. Ada apa dengan kakak ipar ini? Kenapa dia bicara seperti orang mesum? Dia jelas pria yang baik. Jika Ruyan Liu dan Jiao Liu tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Li Qingshan, mereka pasti akan menendangnya. Kau, pria baik. Bagaimana kau bisa menjadi pria baik dengan begitu banyak wanita di sekitarmu? Apakah istrimu sudah pergi? Ruyan Liu tersenyum menawan dan mulai bertanya. Ruyan Liu baru saja melahirkan bayinya dan seharusnya lemah. Namun setelah kunjungan Suelin, ia kembali bersemangat dan siap bertarung. Dia pergi, kata Qingfeng Li mengangguk dan berkata. Melihat semangat juang Ruyan Liu, Li Qingshan terdiam. Ruyan Liu dan Suelin bagaikan api dan air, mereka tak bisa berbaur. Mustahil bagi mereka untuk tidak bertarung setiap kali bertemu, yang membuatnya pusing. Cincin gelombang. Pada saat yang sama, ponsel Li Qingshan berdering. Ia mengeluarkan ponselnya dan menyadari bahwa Taois menelepon, raut wajahnya berubah. Ia segera menekan tombol panggil. Taois, apakah ada informasi lebih lanjut? Bos, Alice dan tuanku dibawa ke Liga Dewa Langit. Tuan muda mereka, Augustin, akan menikahi Alice dalam 3 hari. Apa? Augustin akan menikahi Alice. Ini keterlaluan. Beraninya dia berselingkuh dengan wanitaku. Dia mencoba bunuh diri, umpat Li dari telepon dan terdengar sangat marah. Alice adalah kekasih Li Qingfeng, tetapi sekarang Augustin mencoba menikahinya. Bukankah ini perselingkuhan dengan kekasih Li Qingfeng? Wajar saja jika Augustin marah. Di dunia bawah, hanya Li Qingfeng yang boleh berselingkuh dengan wanita orang lain. Tidak ada yang berani berselingkuh dengan wanitanya sendiri. Augustin ini berusaha bunuh diri. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.